Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Debbie Anwar di sini. Ya guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga aktivitas kalian berjalan dengan lancar. Dan di video kali ini aku tuh sengaja buat. Kenapa? Karena berhubung kemarin sempat aku buat video TikTok yang mencapai viewersnya itu 1 M lebih, maksudnya 1 juta lebih viewersnya. Dan di situ karena di video TikTok itu aku memakai seragam dinas malam aku warna hitam, dan aku ungkit mengenai pekerjaan aku sebagai Polsuspas atau petugas pemasyarakatan, dan banyak banget yang tertarik untuk cari tahu apa itu Polsuspas atau petugas pemasyarakatan. Dan aku lihat banyak juga di komen-komenan itu di video aku yang itu, dan di komenan di video selanjutnya itu banyak banget yang nanya Polsuspas itu apa, kerjanya apa aja. Nah, dan banyak banget yang tertarik juga setelah aku menjelaskan di komen atau di video-video tersebut kan. Tetapi lumayan banyak juga yang belum tahu apa itu sih sebenarnya Polsuspas, pekerjaannya apa saja, kerjanya di mana, ngapain aja. Dan banyak juga yang pengen tahu bagaimana cara daftarnya, persyaratannya apa aja, apa saja yang boleh dan enggak gitu. Untuk itu stay tune terus di video aku bakal jelaskan ke kalian, oke? Ya guys, jadi aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Polsuspas. Jadi petugas pemasyarakatan atau Polsuspas itu kepanjangannya Kepolisian Khusus Pemasyarakatan. Jadi Polsuspas itu sendiri dia PNS Kementerian Hukum, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Dan kalau kalian nggak tahu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu sebelum tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri sebelumnya namanya adalah kalau nggak salah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ya. Kalau kalian orang yang di umurnya 30 tahun lebih itu pasti sebutnya itu kehakiman, karena dulu memang sebutannya kehakiman. Walaupun sebutannya Kepolisian Khusus Pemasyarakatan, tapi dia bukan bagian dari Polri ya, dia bukan bagian dari Polri. Dan tugas-tugas Polsuspas itu sendiri yaitu diantaranya melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dia bertanggung jawab atas keselamatan narapidana atau tahanan, baik narapidana yang akan diputuskan kehukumannya di pengadilan maupun sudah diputuskan hukumannya di pengadilan gitu. Jadi kalau misalkan sebelum dia diputuskan hukumannya, dia akan ditempatkan di rutan atau rumah tahanan, dan setelah dia diputuskan hukumannya di pengadilan, dia bakal ditempatkan di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Jadi ruang lingkup seorang Polsuspas atau penjaga tahanan itu sendiri diantaranya ada lapas, rutan, dan rumpasan. Rumpasan itu sendiri yaitu rumah penyimpanan benda sita negara ya. Lumayan banyak juga yang tanya, Pak, gimana cara kita daftar sebagai petugas pemasyarakatan atau Polsuspas. Nah, oke, makasih. jadi sebelum dia menjadi seorang Polsuspas atau penjaga tahanan, dia harus mengikuti serangkaian tes-tesnya gitu. Jadi tes-tesnya itu sama kayak tes CPNS yang lainnya. Cuman bedanya di sini seorang petugas pemasyarakatan atau Polsuspas dia ada satu tes sama kayak polisi gitu, yaitu tes samaptanya, tes fisik ya. Kenapa tes Polsuspas dia ada tes fisiknya atau kesamaptaan? Karena seorang anggota Polsuspas itu sendiri dia dididik secara semi militer, baik itu kemampuan fisiknya, kemampuan menggunakan senjata api, kemampuan menembak, dan bela diri. Oke guys, dan untuk persyaratannya sendiri untuk menjadi seorang Polsuspas, aku akan bacakan persyaratannya, dan ini persyaratan di tahun 2019 kemarin ya. Persyaratannya yaitu warga negara Indonesia, yang kedua dia usianya minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun. Ini persyaratan untuk SMA ya, untuk tes jalur umum SMA. Dan berikut tinggi badan untuk pria 160, wanita 155. Berikut
berkedudukan sebagai PNS, TNI atau Polri ya. Jadi pada saat ikut tesnya itu dia tidak sebagai seorang PNS atau tidak sebagai seorang Polri atau TNI. Ya berikutnya tidak memiliki tato ya, baik itu wanita maupun pria, dia tidak punya atau tidak memiliki tato kecuali atas ketentuan adat ya. Lalu dia tidak memiliki tindik bagi cowok, kalau cewek boleh di telinga, di bagian yang lain nggak boleh ya. Lalu yang berikut, dia siap ditempatkan di mana saja. Jadi pada saat dia sudah ditempatkan di satu UPT di daerah tertentu, dia harus siap. Dan untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya itu banyak banget yang nanya di TikTok juga sih. Kak boleh ini gak, Poh? Kak boleh itu gak? Nah sini aku bakal menjelaskan ya, aku bakal sebutkan satu-satu. Jadi banyak banget yang nanya, Kak sudah nikah boleh nggak? Jelas boleh ya, boleh banget. Lalu Kak kalau gigi aku bolong, gigi aku bermasalah ya, nggak apa-apa ya. Lalu mata minus, banyak banget yang nanya, mata minus boleh nggak Kak? Ada batasan minusnya nggak? Harus berapa minusnya gitu maksimal? Jadi nggak ada batasan minus ya, minus berapapun boleh ikut. Jadi nggak ada tes untuk mata minus. Lalu Kak kalau udah punya anak boleh nggak? Boleh. Lalu ada lagi yang banyak tanya, Kak ada tes renangnya nggak? Jelas nggak ada ya. Jadi kita tesnya itu yang sama kayak polisi, cuman tes sama tanya aja. Penilaian tes fisiknya pun sama kayak Polri. Selain itu kita beda ya, kita nggak seketat itu. Lalu ada yang tanya lagi, Kak ada bekas luka atau bekas operasi boleh nggak? Boleh banget ya. Lalu ada yang nanya lagi, Kak ada tes perawannya nggak? Jelas enggak ya, karena yang nikah ikut pun boleh. Lalu ada yang tanya apa lagi ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu yang paling banyak kalian tanyakan, dan itu semuanya boleh asalkan kalian memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi itu ya, yang aku sudah sebutkan beberapa tadi. Itu persyaratan yang paling penting. Dan banyak juga yang tanya, Kak pendaftarannya kapan dan bagaimana cara daftarnya. Jadi cara daftarnya itu melalui melalui situs sscasn.go.id ya. Itu satu akun untuk semua pendaftaran CPNS di seluruh Indonesia. Tetapi untuk sekarang belum ada informasi resmi dibuka untuk pendaftaran Polsuspas atau petugas pemasyarakatan jalur SMA ya. Untuk itu kalau misalkan sudah ada dibuka, pasti aku bakal langsung share suratnya di Instagram story aku. Dan di dalam suratnya itu juga nanti bakal lengkap semuanya, cara daftarnya, persyaratannya, apa saja yang berkas yang harus kalian siapkan. Dan alur tesnya itu sendiri diantaranya yaitu pertama upload berkas ya, berkas-berkasnya itu sendiri seperti KTP, lalu ijazah ya, seperti itulah. Surat pernyataan, surat lamaran. Tapi surat pernyataan sama lamaran itu nantinya bakal ada formatnya dan kalian tinggal unduh, tinggal tanda tangan sama tempel materai, kalau nggak salah seperti itu ya. Setelah upload berkas, lalu kalau berkas kalian itu memenuhi syarat, kalian bakal diumumkan lolos ya. Nama-nama yang lolos itu nantinya bakal ada jadwal untuk kalian datang verifikasi berkas sama pengukuran tinggi badan ya. Verifikasi berkas itu kalian bawa berkas-berkas asli kalian yang udah kalian upload awalnya tadi itu. Nah kalau misalkan berkas kalian asli, lalu kalian selanjutnya bakal diukur tinggi. Nah ukur tinggi itu cewek minimal 155 dan cowok 160 gitu. Aku nggak tahu sih, banyak yang tanya, Kak apakah pengukuran tinggi badan nantinya bakal dikurangi tingginya. Untuk menjaga kemungkinan aku bilang iya, karena aku waktu itu kalau nggak salah tinggi aku diturunin sekitar, kalau nggak salah 1 cm ya, aku nggak tahu, lupa antara 1 atau 2 cm, kayaknya 1 deh seingat aku. Nah di situ kalian harus jaga-jaga di bagian itu ya. Cewek 155, cowok minimal 160. Lalu setelah pengukuran tinggi badan, kalau misalkan kalian lolos, kalian tes SKD, yaitu dia menggunakan sistem CAT ya. Dan ada 3 bagian bidang gitu di dalam
tes CAT-nya, ada TIU, TWK, sama TKP. Kalian bisa search sendiri di Google itu apa-apa aja. Sangat transparan ya, jadi apapun yang kita kerjakan di dalam soal-soalnya kan dia menggunakan komputer nih. Apapun yang kita kerjakan di dalam itu di luar langsung di luar bisa kelihatan. Kayak misalkan kalian mengerjakan soal, kalian benar, nama kalian naik, terus kalian salah ya kalian tertinggal, yang lain menyusul, kayak gitulah, kejar-kejaran nilai. Dan setelah kalian menyelesaikan soal-soalnya sebanyak kalau nggak salah 100 atau soal, itu setelah selesai itu bakal langsung lihat nilai kalian dan bakal tahu kalian memenuhi passing grade dan lulus atau enggak. Kalau kalian nggak lulus, langsung saat itu juga terlihat kalau kalian tuh nggak lulus. Jadi untuk maju ke tahap berikutnya itu sudah nggak bisa lagi. Dan selanjutnya, tes selanjutnya kalau kalian lolos, kalian akan melaju kalian akan masuk di tes Samapta. Tes Samapta. Dalam Samaptanya itu diantaranya ada lari, ada push up, ada sit up, ada chaining untuk cewek, pull up untuk cowok, lalu ada shuttle run. Dan untuk gerakan-gerakannya atau penjelasannya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, sudah ada aku jelaskan mengenai tes Samapta ya. Kalian lihat aja di judul tes SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham kalau nggak salah judulnya itu. Nah, lalu setelah tes Samapta, pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi di situ ada wawancara, terus diperiksa badan kalian punya tato atau enggak. Jadi dibuka baju pakaian kalian, lalu diperiksa apakah kalian punya tato di badan atau tindik, segala macam kayak gitu. Kalau kalian punya tato, langsung didiskualifikasi, langsung dikeluarkan saat itu juga, dan sudah pasti dinyatakan nggak lolos. Kemudian keterampilan. Jadi keterampilan ini sendiri banyak banget yang nanya ke aku, Kak, kalau aku nggak punya keterampilan bisa nggak? Nah, itu bisa ya, sebenarnya bisa. Cuman ada baiknya, langkah baiknya 1 atau 2 keterampilan kalian harus punya. Misalkan kalian bisa ngaji, ya kalian bisa bela diri, itu paling menunjang nilai sih menurut aku. Lalu kalian bisa nyanyi, kalian bisa memperkenalkan nama pakai bahasa Inggris ya minimal. Karena itu bisa menunjang nilai kalian, apalagi kalau di nilai SKD atau SKB Samapta kalian itu rendah, itu kalian bisa tunjang di situ juga sih. Dan kalau kalian tanya kalau kalian nggak punya sertifikat bela diri nggak, dan banyak banget yang tanya ke aku juga, kalau aku nggak punya sertifikat bela diri bisa nggak, kalau aku nggak punya sertifikat komputer bisa nggak. Nah, menurut pengalaman aku ya, aku waktu itu memang punya sertifikat komputer, tapi mereka nggak nyuruh tunjukin, mereka cuma tanya aja, kamu bisa mengoperasikan komputer nggak? Ya aku bilang bisa. Dan mereka nggak suruh praktekin, jadi mereka nggak suruh praktekin ya, cuma tanya aja. Dan aku juga nggak punya sertifikat bela diri ya, aku nggak punya sertifikat bela diri, aku cuma ditanya aja, kamu bisa bela diri nggak? Aku bilang bisa. Dan kalian tahu aku mempraktekin apa? Aku mempraktekin tendangan bebas yang kebetulan aku lihat di YouTube. Itu aja ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pernah bela diri, nggak pernah belajar bela diri, aku sarankan mulai sekarang, mungkin yang mau ikut bela diri silakan, atau yang mau belajar di YouTube juga silakan. Itu nggak masalah, karena sertifikat kalian itu mungkin saja nggak dilihat ya, cuman disuruh mempraktekin aja. Lalu kemudian yang paling penting juga belajar PBB ya, peraturan baris berbaris. Apalagi kalian yang basicnya udah dari paskibraka atau pernah belajar baris berbaris di sekolah, nah itu bakal diperlukan nanti karena akan disuruh mempraktekinnya. Jadi ya kalau bisa gerakan patah-patahnya itu ditingkatkan, gerakannya diperbagus. Mungkin itu aja ya yang paling kalian tanyakan, apalagi ya. Oh ya, banyak banget juga yang nanya ke aku, Kak, SMK bisa nggak? Pokoknya SMA, SMK itu bisa daftar semuanya, dari berbagai jurusan bisa, SMA, pokoknya SMK, SMA atau sederajat ya, itu semuanya bisa, jurusan apapun juga bisa. Kalau yang untuk tanya, Kak, sarjana ini bisa nggak, sarjana itu bisa nggak, atau kesehatan bisa nggak, itu nanti kalian daftarnya lain lagi, daftarnya di formasi untuk D3 atau sarjana. Kalau misalkan formasinya dibuka, nah kalian bisa daftar di situ. Dan ya mungkin itu aja yang banyak kalian tanyakan. Nanti untuk next video aku harap kalian komen di bawah, kalian pengen aku bikin video apa lagi, mungkin aku bakal ceritain apa kayak gitu yang kalian mau. Kalian komen di bawah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.